Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Yustika Ramadhania dari kelas IS 0601. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu apa itu sistem informasi, sejarah rumpun ilmu informatika, belajar apa saja di sistem informasi, perbedaan dan keunggulan sistem informasi, prospek kerja di sistem informasi, dan terakhir mengapa masuk di sistem informasi IT Telkom Surabaya. Selamat menonton teman-teman. Apa sih sistem informasi itu? Sistem informasi itu terbagi menjadi dua kata, yaitu sistem dan informasi. Pengertian sistem ialah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang bermaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan informasi ialah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih spesifik. Jadi, definisi sistem informasi sendiri ialah sekumpulan komponen yang terdiri dari people, teknologi, proses, dan data yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem informasi sering digunakan untuk membantu kepentingan suatu bisnis atau organisasi dalam meningkatkan produktivitas. Pasalnya, dengan sistem yang terintegrasi antara satu bagian ke bagian yang lainnya, di dalam serangkaian hubungan kerja, masing-masing anggota dapat lebih fokus menyelesaikan bagiannya. Pengertian sistem informasi menurut para ahli tentunya tidak sama persis satu dengan yang lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh ilmuwan Amerika bernama John Furnace Jr. Menurut John sendiri, sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau teknologi media produser dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi tertentu dan rutin membantu manajemen dan pemakai internal serta eksternal dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Sedangkan menurut Kertahadi, sistem informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dalam perencanaan, memulai pengorganisasian, operasional sebuah perusahaan yang melayani sinergi organisasi dalam proses mengendalikan pengambilan keputusan yang tepat. Contoh sistem informasi dalam kehidupan kerja sehari-hari. Yang pertama ada manajemen information system. Sistem ini digunakan untuk mengelola data dan mengatur penyimpanan, distribusi, serta analisisnya dalam suatu organisasi. Yang kedua ada accounting information system. Sistem ini digunakan untuk mengelola, melaporkan, dan menganalisis keuangan dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada transaction processing system. Sistem ini digunakan untuk memproses transaksi rutin dan berulang. Contohnya seperti proses pemesanan penjualan, reservasi transportasi, reservasi tempat, reservasi ruangan, serta transaksi bank. Yang keempat ada expert system. Expert system atau yang biasa kita kenal sebagai sistem pakar ini adalah alat simulasi penalaran human expert. Banyak dimanfaatkan dalam posisi-posisi pengambilan keputusan tingkat tinggi dalam suatu organisasi. Misalnya, diagnosis kondisi medis, rekomendasi investasi keuangan, dan troubleshooting masalah teknis. Berikutnya, yang kelima ada Human Resource Information System. Di sistem ini kita bisa mengolah data karyawan termasuk informasi pribadi, pekerjaan, dan penggajian menggunakan sistem ini. Ini akan membantu kita untuk menjaga data agar selalu up to date. Berikutnya yang keenam ada Decision Support System atau DSS. Sistem ini digunakan untuk membantu para manajer di dalam organisasi. Biasanya dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan terkait analisis pasar, strategi marketing, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, yang ketujuh ada Marketing Information System. Sistem ini adalah sistem informasi yang memungkinkan kita untuk mengumpulkan dan menganalisis data-data
yang dibutuhkan dalam perencanaan kegiatan marketing, diantaranya seperti data pelanggan, perilaku konsumen, tren pasar saat ini, serta strategi kompetitor, dan lain sebagainya. Sebelum kita membahas sejarah informatika, kita perlu tahu dulu nih pengertian dari informatika itu apa sih? Jadi, informatika adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Informatika juga mencakup studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi dasar yang dapat memproses dan menyajikan informasi secara efektif dan efisien. Informatika merupakan cabang ilmu yang sangat luas, yang mencakup berbagai bidang seperti ilmu komputer, ilmu informasi, sistem informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Lalu secaranya bagaimana ya? Sebelum tahun 1990, informatika terbentuk menjadi 3, yaitu hardware, software, dan bisnis. Lingkup hardware terdiri dari teknik elektro dan teknik komputer. Pada bagian software terdiri dari ilmu komputer, dan pada bisnis terdiri dari sistem informasi. Setelah 1960, itu lingkup hardware masih sama. Namun, teknik komputer juga memasuki lingkup software. Dan ada juga software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Dan di bisnis yang menjadi organizational needs yang terdiri dari informasi dan teknologi informasi. Nah, yang berikutnya, sebagai mahasiswa Prodi Sistem Informasi, kita belajar apa saja sih di Institut Teknologi Telkom Surabaya? Ada beberapa kurikulum yang kita pelajari di Sistem Informasi mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8. Kita akan mempelajari matematika kalkulus, matematika diskrit, literasi TIK, pengantar sistem informasi, algoritma dan pemrograman, matriks dan vektor, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pendidikan agama, dan masih banyak lagi. Perbedaan dan keunggulan sistem informasi adalah sistem yang mempelajari berbagai konsep teori dan praktek. Penerapan sistem informasi berkaitan penting dalam organisasi, terutama dalam kaitannya dengan proses penciptaan, pengolahan, penyimpanan, pencucian, dan pengawasan data informasi atau knowledge di seluruh tataran di ruang lingkup organisasi. Dalam pembelajaran sistem informasi lebih terfokus kepada analisa kebutuhan dan proses bisnis perusahaan, serta mampu menghasilkan sistem yang sesuai untuk perusahaan berdasarkan tujuan perusahaan tersebut. Nah, teman-teman semua pasti penasaran, nanti setelah lulus kuliah di jurusan sistem informasi mau kerja apa? Jadi, prospek kerja sistem informasi ini ada banyak pilihan yang dapat kita pilih. Antara lain ada bisnis analis. Pekerjaan ini merupakan salah satu pekerjaan yang paling dicari di Indonesia dan di dunia loh. Hal ini dikarenakan aplikasi mereka sangat dibutuhkan dalam bisnis. Yang kedua ada project manager, yang menjadi penggerak seluruh anggota tim pada sebuah proyek. Biasanya, peran dari produk ini sangat menentukan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Lalu ada IT konsultan, membantu klien yang ingin menggunakan jasa di pekerjaannya. Juga membantu perusahaan dalam meningkatkan struktur dan efisiensi sistem yang ada. Kemudian ada juga sistem analis, database administrator, manajer software developer, e-commerce system developer, programmer, dan tentunya masih banyak lagi. Jadi, teman-teman semua nggak perlu khawatir untuk memilih prodi sistem informasi sebagai pilihan yang tepat. Salah satu alasannya karena Institut Teknologi Telkom Surabaya merupakan kampus yang cocok buat para milenial untuk mendalami program studi atau prodi yang diinginkan. Dan karena IT Telkom Surabaya merupakan kampus swasta terbaik dan berkualitas juga terpercaya menghasilkan lulusan yang berprestasi.